Setiba di depan kamar mandi, si Yayan ngerasa aneh. Kok airnya nggak dimatiin? Pas dia buka pintu, lah kok dikunci dari dalam? Terus diketok pintunya, dan ternyata si Riri masih ada di dalam. Bentar, belum kelar, bentar lagi kok Yan. Bulu kuduk dia langsung berdiri waktu itu. Ngedengar si Riri ternyata masih ada di dalam. Dia bingung. Terus yang di kamar tadi siapa? Halo, kali ini gue mau ceritain pengalaman dari orang yang namanya Yayan. Dimana dia ini mengalami pengalaman kejadian horor di tempat dia bekerja. Kurang lebih selama 1 bulan dia di sana, banyak hal yang mengerikan terjadi. Yang penasaran sama ceritanya, silahkan simak di video ini tentang teror iblis di mes toko. Jadi sekarang gue mau ceritain pengalaman orang yang namanya Yeyen tentang dirinya yang ngalamin teror di tempat kerja. Nah jadi dia ini kerja di sebuah toko, entah itu toko apa, pokoknya toko, dan dia jadi salah satu pegawainya. Pegawai di toko ini berjumlah 2 orang, keduanya cewek, yang satu orangnya lagi sebut aja Riri. Si Yeyen sama si Riri ini sama-sama pegawai yang baru keterima. Jadi mereka berdua nggak tahu seluk-beluk mengenai toko. Toko ini tuh punya mes yang disediain buat para pegawai toko. Jadi para pegawainya nggak perlu repot-repot cari kosan lagi. Dan tentunya bakal ngehemat biaya pengeluaran. Tetapi karena inilah mereka berdua mengalami kejadian horor di tempat itu selama kurang lebih sebulan. Pemilik toko itu baik banget karena kelihatan dari perilakunya yang ngasih fasilitas ke pekerjanya secara totalitas. Dengan harapan si pegawai betah kerja di tempat itu. Kata si Yayan, mungkin di siang hari itu toko kelihatan biasa aja. Kayak toko-toko yang biasanya ada di pinggir jalan. Cuman pas malamnya itu beda banget. Kesannya lebih kayak bukan toko, tapi rumah hantu. Hari pertama kerja, si Yayan sama si Riri ini saling berkenalan satu sama lain. Dan gak disangka ternyata tokonya rame terus. Belum sama pesanan-pesanan yang dari luar. Mungkin hari pertama kerja mereka ini capek banget gara-gara baru terjun ke dunia kerja. Dan ngadepin banyak pelanggan yang sebanyak itu. Nah, mereka berdua ini ketiduran di tempat mereka kerja pas udah tutup. Mungkin karena ketiduran, jadi pas si Yayan kebangun jam 8, itu bangunan masih dalam keadaan gelap. Si Yayan ini coba cari stop kontak buat nyalain lampunya. Tapi karena gelap banget, nggak kelihatan apa-apa, dia ini coba buat ngeraba-raba pinggiran tembok. Nah, dia coba raba-raba tuh pinggir tembok, tapi nggak ketemu-ketemu. Dan pas si Yen ini mentok ke sudut tembok, dia ngeraba badan orang yang si Yen pikir itu si Riri lagi nyari stop kontak juga. Ri, stop kontak di mana sih? Kok nggak ketemu-ketemu? Dan tiba-tiba dijawab,
Nggak tahu. Dengan nada yang lirih kayak lemah gitu. Si Yayan ini berpikir mungkin si Riri masih ngantuk setengah sadar. Jadi suaranya kayak gitu. Si Yayan ngeraba-raba tembok lagi abis ngelewatin si Riri. Dan akhirnya ketemu. Pas dinyalain dia ini ngerasa heran. Soalnya ngelihat si Riri berada jauh dari tempat dia berdiri. Padahal cuman beberapa detikan abis ngelewatin dia barusan. Tapi kok cepet banget pindahnya. Akhirnya disamperin sama dia sambil ngeliatin mukanya. Pikir si Yayan agak senyum. Buset, nih anak kayaknya capek banget. Tidur posisinya sampai kayak gitu. Udah tuh. Pas malam itu si Yayan gak mikir negatif apa-apa. Cuman sedikit heran aja sama si Riri. Bisa pindah tempat secepat itu. Padahal kalau dipikir-pikir, dari tempat dia berdiri tadi ke tempat si Riri lagi tidur, itu ada mungkin 10 langkah lebih. Tapi dia udah ada di sana dalam beberapa detik. Karena nggak mau ambil pusing, apalagi dia ini masih ngantuk. Ya udahlah, malam itu lanjut tidur di kamar. Sekalian ngajak si Riri pindah tidurnya. Keesokan harinya, mereka berdua kayak biasa, kerja, ngelayanin pelanggan toko. Nah, pas lagi agak senggang, si Yayan tanya soal semalam. Karena emang sedikit heran juga. Dan emang biar ada topik perbincangan aja. Ri, semalam kayaknya kamu ngantuk banget ya. Iya Yan. Gila, ternyata cari duit emang secapek ini ya. Tapi kok kamu cepet banget pindahnya? Padahal semalam kan ada di samping aku pas cari stop kontak. Kok tiba-tiba udah ada di dekat meja kasir aja? Semalam. Emang seingat aku sebelum tiduran emang tidur di situ kok. Lah, bukannya kamu bangun ya buat nyalain stop kontak? Enggak Yan. Aku bangun kan karena dibangunin kamu pas pindah ke kamar. Seriusan, kamu nggak bangun? Enggak kok, serius. Dari sini mulai agak aneh katanya menurut si Yayan. Soalnya pas malam itu jelas banget suara si Riri. Cuman emang gak kelihatan karena gelap. Gak mungkin juga kalau ada orang lain masuk. Apalagi dari semenjak toko tutup udah pada dikunci dari dalam. Tapi karena dia berpikir waktu itu mungkin dia yang salah atau mungkin emang si Riri yang ngigau, ya udahlah. Enggak terlalu dia hirauin lagi kejadian semalam itu. Jam 4 lebih, kayak biasa toko tutup. Si Riri buru-buru ke kamar mandi buat mandi duluan. Sedangkan si Yayan ngitung-ngitung barang yang udah keluar. Habis itu dia balik naik ke mes dan udah nampak ada si Riri lagi nyisir rambut di depan kaca jendela. Cepet amat mandinya, ucap si Yayan sambil ngambil handuk. Tapi dia nggak ngerespon ucapannya si Yayan. Habis itu dia ke bawah buat ke kamar mandi. Setiba di depan kamar mandi, si Yayan ngerasa aneh. Kok airnya nggak dimatiin? Pas dia buka pintu, lah kok dikunci dari dalam? Terus diketok pintunya, dan ternyata si Riri masih ada di dalam. Bentar, belum kelar, bentar lagi kok Yan.
Bulu kuduk dia langsung berdiri waktu itu. Ngedengar si Riri ternyata masih ada di dalam. Dia bingung. Terus yang di kamar tadi siapa? Halo semuanya, sebelum kalian lanjut ke cerita, tolong dukung channel ini dengan cara subscribe dan share, agar channel ini bisa berkembang dan terus menyediakan video cerita pengalaman horor setiap minggunya. Terima kasih. Sebenarnya pasien ini ngelihat si Riri lagi nyisir, itu nggak ngelihat mukanya karena ngadap ke arah jendela kaca. Tapi karena di bangunan itu cuma ada mereka berdua, ya dia ini nyangkanya yang barusan si Riri. Karena dia ngerasa sedikit agak parno buat mandi sendiri, gara-gara yang barusan. Akhirnya dia minta ke si Riri buat mandi bareng aja, biar nggak nunggu. Selesai mandi, mereka berdua balik lagi ke kamar. Dan si Yayan udah menduga sosok yang tadi udah nggak ada. Soalnya kemungkinan bukan orang. Dia pun nggak berani cerita ke si Riri dengan keadaan mereka yang baru aja kerja 2 hari di tempat itu. Singkat cerita, mereka pun tidur di malam itu. Tapi nggak lama, mungkin sekitar jam 11-an dia dibangunin sama si Riri. Yan, nggak lucu sumpah bercandanya. Si Yayan yang masih dalam keadaan setengah sadar, bingung sama kata-katanya dia. Kenapa sih, Ri? Kamu tadi narik aku kan dari tempat tidur sampai jatuh ke bawah. Ya ampun, Ri, aku nggak tahu. Orang lagi tidur barusan kamu bangunin. Aku juga nggak mungkin bakalan bercanda kayak gitu. Bahaya banget tau. Si Riri ini bingung plus agak takut juga. Tapi dia ini sama, nggak berani cerita ke si Yayan dengan alasan yang sama juga. Akhirnya dia tidur lagi lah malam itu. Tapi tidurnya itu di kasurnya si Yayan. Lanjut besokannya, pas senggang mereka berdua ini ngobrol tentang pengalaman mereka sebelum kerja di tempat itu. Nah, di ujung cerita ini itu, mereka akhirnya ngungkapin soal bangunan itu. Kalau mereka berdua ngerasa kalau di tempat ini bukan hanya mereka aja yang tinggal. Habis itu ceritalah mereka berdua tentang kejadian yang dialami masing-masing. Tapi dengan hal itu, mereka mutusin buat bertahan sampai hari gajian datang. Soalnya menurut mereka sayang banget kalau keluar dari kerjaan itu, apalagi baru beberapa hari. Tadinya mereka pun berpikir buat kerja terus di sana. Kalau nyatanya gak ada hal yang mengerikan ngehuni bangunan itu. Apalagi ownernya baik banget. Semenjak saat itu pokoknya mau pergi ke ruangan manapun, kalau malam itu mereka selalu berdua, belum pernah sendirian. Tapi kadang kalau misalnya tidur, sering ada yang jahil gangguin mereka. Kayak semacam ngetuk kaca jendela, padahal itu jendela nggak mungkin ada yang ngetuk dari luar. Karena emang lantai 2 kan. Terus kadang juga ada yang ketawa di balik plafon atas. Yang ketawanya itu bikin merinding parah. Itu tuh baru hal-hal kecil yang ngegangguin mereka
selama kerja di toko itu. Tapi sesekali mereka juga keluar dari toko dan nginep di rumah saudara dekatnya si Yayan. Karena wajarlah, siapa yang tahan sama gangguan kayak gitu? Apalagi kejadiannya sebelum tidur atau pas lagi tidur. Mungkin banyak hal-hal kecil menakutkan yang mereka alami, tapi nggak diceritain. Soalnya menurut gue, waktu sebulan itu lumayan cukup lama untuk hidup berdampingan dengan eksistensi yang nggak dikenal. Sebelum ngundurin diri, mereka bilang dulu ke owner sesuai prosedur. Tapi awalnya owner ini menyayangkan pengunduran diri mereka karena selama dia menerima pegawai, itu selalu berakhir kabur, gak ada kabar. Dan gak lama kerjanya tuh, paling cuman sampai 2 harian. Tapi karena mereka nyeritain situasinya ke owner, jadi dia terima pengunduran diri mereka. Dan si Riri juga cerita ke ownernya, kalau kemungkinan ada yang sirik sama dia, terus ngirim makhluk semacam gituan buat ngancurin usahanya. Itu sih menurut penuturan bapaknya si Riri katanya. Emang kalau dipikir-pikir, kata si Yayan, sebenarnya toko yang nyediain barang serupa itu ada di sekitar daerah situ. Cuman ya emang kelihatannya sepi pengunjung. Kalau kita boleh berburuk sangka, mungkin itu bisa jadi salah satu penyebabnya. Karena kata si owner, bangunan itu tuh udah lama dia kelola. Tapi tiba-tiba para pegawainya keluar dengan alasan yang sama, seperti yang si Riri sama si Yayan ceritain. Akhirnya lega tuh kan abis ceritain ke ownernya. Tapi masalahnya mereka masih ada 5 harian lagi kerja di tempat itu. Nah, jangka 5 hari ini yang menurut si Yayan parah banget. Waktu itu, jadi si Riri itu lagi sendirian di kamar mes. Dan si Yayan ada di bawah lagi mandi. Dia pikir yang datang tuh si Yayan yang baru selesai mandi. Kedengaran dari suara langkah kakinya. Tapi pas udah ada di lawang pintu, ternyata bukan. Sosoknya ini ngintip dari balik tembok luar, ngeliat ke arah si Riri yang lagi duduk di kasur. Dia spontan ngejerit. Si Yayan yang ngedenger suara jeritannya langsung nyamperin dengan perasaan takut juga. Karena udah tahu pasti gara-gara sosok itu. Kenapa, Ri? Aku udah gak kuat. Pengen buru-buru resign. Sabar, Ri. Tungguin aja. Tinggal beberapa hari juga kok. Karena mungkin lelah digangguin hampir tiap hari, si Riri nangis waktu itu. Kata si Yayan, jadi si Riri ini ngeliat sosok yang hitam nongolin kepalanya dari balik tembok dekat pintu. Jadinya yang kelihatan cuman kepalanya aja sebelah. Dan sosok ini punya tanduk yang aneh, mirip-mirip kayak domba. Terus raut wajahnya itu kayak kain yang ditarik ke bawah. Rupanya bikin enak pengen muntah. Nah, yang dialami sama si Yayan di jangka 5 hari itu beda sama si Riri.
Jadi pas H2 sebelum mereka benar-benar berhenti kerja di tempat itu, si Yayan ini kebangun pas banget di jam 12 tepat. Soalnya dia tahu jam segitu karena pas bangun emang arah dia tidur menghadap ke jam dinding. Dalam hatinya tuh, buset malah bangun jam segini lagi. Karena baru kebangun langsung kepikiran hal horor. Dia ini gak bisa tidur lagi. Dan posisi dia waktu itu ditutupin seluruh badannya pakai selimut karena ngerasa takut. Di saat dia berusaha tidur lagi, tiba-tiba ada suara langkah kaki dari luar kamar. Si Yayan yang denger hal itu udah tahu yang ngasilin suara tadi bukan dari langkah kaki orang. Dia coba intip dari balik selimut. Klek, suara pintu kebuka. Di situ makin tegang lah si Yayan karena tahu makhluk ini masuk kamar. Dia liatin terus pintu yang udah kebuka itu. Dan ternyata sosok itu muncul dari atas pintu dengan merayap ke dinding. Gila, creepy banget. Yang jadi masalahnya, nih sosok bukan kayak sosok yang biasa nampakin diri. Ini jauh beda banget. Tapi sosok ini sama kayak apa yang diceritain si Riri. Jadi sosoknya tuh punya tanduk. Tangannya panjang. Kukunya juga sama panjang. Tajam juga. Dan mukanya pun sama kayak yang diceritain si Riri. Keringat sekucur tubuh. Keluar deres banget kata si Yayan. Apalagi waktu itu ditutupin sama selimut. Dia tegang banget karena takutnya sosok ini malah nyamperin. Karena ketakutan inilah dia nggak berani malingin pandangan dari sosok ini. Beberapa lama dia liatin tuh makhluk, cuman muter-muter di dinding. Dan habis itu keluar lagi. Perasaan dia lega tuh akhirnya ngelihat makhluk ini keluar dari kamar. Dan akhirnya tertidur lagi, tapi ikut kasurnya si Riri. Untungnya besok itu hari terakhir kerja. Jadi hal yang mengerikan selama dia tinggal di sana nggak bakal terulang lagi kayak kemarin-kemarinnya. Nah, pas selesai kerja, sorenya mereka ini beres-beres, kemas semua barang. Dan di saat si Riri mau ngunci pintu kamar, dia ngeliat ke arah jendela. Ternyata di situ ada sosok yang persis banget mirip dia ada di luar jendela itu. Karena kaget, dia spontan banting pintu. Kenapa, Ri? Gak apa-apa. Padahal sebelum si Riri ceritain hal ini ke si Yayan di luar toko, dia ini udah tahu apa yang dilihat sama si Riri. Bahkan si Yayan udah pernah hadap-hadapan pas hari pertama masuk kerja sama tuh sosok. Gara-gara nyaris stop kontak. Gimana menurut kalian cerita horor kali ini? Serem kan? Jangan lupa subscribe dan share ya. Oke,
Sekian cerita kali ini. Thanks for watching. Bye.